Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam Al-Quran, jika kita ingin menjadi orang-orang yang hebat dalam pandangan Allah, hebat imannya, hebat ibadahnya, hebat ilmunya, hebat kedudukannya, hebat hartanya, dan hebat segalanya, maka pedomannya itu hanya satu yang Allah tunjukkan, hanya satu yang Nabi beritakan sejak 15 abad yang lalu. Dan siapapun yang berpedoman kepada satu sumber ini, itu langsung jaminannya dari Allah, langsung jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli dia berada di tempat mana, tidak peduli dia berada di zaman apa, maka dia akan meraih semua kesuksesan yang mungkin diraih oleh setiap orang di masanya. Dan ini sudah terbukti berjalan selama 15 abad sampai dengan saat ini. Jadi saya tidak akan menyampaikan dulu isi sumber ini, kecuali saya ingin mendengar dulu keinginan komitmen kita pada pagi hari ini. Saya ingin tanyakan dulu, siapa yang ingin jadi orang hebat dalam pandangan Allah? Kurang keras saya dengarnya. Siapa yang ingin jadi orang hebat imannya? Siapa orang yang ingin jadi hebat ibadahnya? Siapa yang ingin jadi orang paling kaya yang dermawan? Siapa orang yang ingin jadi pejabat paling tinggi yang tawadhu? Masya Allah, alhamdulillah, takbir. Rahasianya disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Siapa yang tahu Al-Imam Al-Bukhari punya kitab paling populer, viral sampai saat ini? Yang tahu kitabnya boleh angkat tangan. Kitab Al-Imam Al-Bukhari, ada yang tahu nama kitabnya? Angkat tangan. Mana orang-orang hebat ini? Apa nama kitabnya? Boleh berdiri. Namanya siapa, Dek? Perkenalkan, nama saya Bukhari, asal saya dari Seram. Seram. Nama kitabnya adalah Sahih Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Masya Allah. Baik, beri tepuk tangan. Ya, itu baru setengahnya. Karena setengahnya saya beri setengah juga, 500.000. Siapa yang bisa tahu nama lengkap kitabnya? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Wah, ini serius ini. 4 juta. Ayo, tidak usah cari di Google. 5 juta. Ayo, 6 juta. Ini bukan kuis-kuis di TV nih, langsung ini 10 juta. Kalau begitu simpan dulu saja ya. Ayo, silakan. Ayo, apa nama kitabnya? Masih 500.000. Lihat nama kitabnya, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ayo diulang. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi
wa ayyamihi. Adik-adik sekalian, kitab hadis itu ada 4 jenis. Satu, ada yang namanya jami', kedua sunan, ketiga musnad, keempat mu'jam. Satu apa? Jami'. Dua apa? Sunan. Tiga apa? Musnad. Empat apa? Mu'jam. Jami' itu kitab yang menghimpun informasi yang umum, yang luas. Jadi kata Al-Imam Al-Bukhari, kitab saya ini jami'. Jadi banyak pembahasannya, banyak topiknya, banyak informasi di kitab saya. Al-Musnad, tapi bukan informasi biasa. Semuanya saya pastikan isinya bersumber dari Rasulullah SAW, bersumber dari Nabi SAW. As-Sahih, saya telah teliti. Saya berangkat, beliau itu pernah menyeberang. Ya, beliau itu kan nama aslinya bukan Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad. Ya, siapa nama aslinya? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah, ya, Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Khurasani Al-Uzbekistani. Nama aslinya Muhammad karena berasal dari Bukhara, maka memperkenalkan diri. Saya Al-Bukhari. Ini asalnya bukan orang Arab, orang Uzbekistan sekarang. Orang Uzbekistan. Jadi ingin menyampaikan pesan bahwa Islam sudah datang ke Bukhara. Islam sudah sampai ke Uzbekistan, melahirkan seorang ilmuwan, melahirkan pakar-pakar hadis sampai dengan sekarang. Maka untuk memberikan pesan-pesan, informasi bahwa saya berasal dari bukan negeri Arab, tapi Islam sudah sampai kepada saya dan saya berhasil jadi ulama, maka rumusnya tambahkan alif lam di depan nama daerahnya, kemudian akhirnya ditambahkan i. Kita punya guru besar, tuan guru, ya, dari Banten namanya Syekh Nawawi, maka dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita punya guru besar Musnid ad-Dunya, ahli hadis sedunia, yang hafal hadis dengan sanad-sanadnya, bukan hanya dengan kalimat hadisnya, tapi sanad-sanadnya. Itu yang terakhir ternyata dari Indonesia, asalnya dari Padang, Syekh Yasin Al-Padani. Jadi boleh kita tambahkan alif lam dan i di ujungnya. Ya, ini ada Ustadz Fadlan, ya, misal dari Papua, Ustadz Fadlan Al-Papuai. Tadi ada dari Seram, Al-Serami. Ya. Orang Jakarta biasanya pengen Al-Betawi. Ya, jadi Al-Bukhari itu nama daerah. Al-Bukhari. Boleh Al-Manokwari di sini nanti. Ya. Ada lagi yang dari mana lagi? As-Sorong, As-Sorongi. Ya, Al-Wamenai, ya, Al-Andunisi akan hadir 350, 3.500, 35.000 ulama-ulama yang dahsyat mensibah dunia, dan insya Allah terlahir dari rahim pesantren Anwar. Kemudian As-Sahih Al-Mukhtasar, singkat padat isinya, berisi 97 bab. Jadi di Sahih Al-Bukhari itu ada 97 pembahasan, 97 topik, seluruhnya bersumber dari kegiatan Nabi SAW dan sunnah-sunnah hariannya. Jadi kalau adik-adik ingin belajar apa kegiatan Nabi selama 24 jam untuk diturunkan jadi kurikulum di AFKN ini, maka keluarkan kitab Sahih Al-Bukhari, ada 97 kurikulum kehidupan Nabi. Dari 97 ini nanti ada pembahasan namanya bab Fadailul Quran. Haddatsana, kata Al-Imam Al-Bukhari, Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaid.
Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Nah, itu hadisnya ada di kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari lahir Nabi sudah meninggal dunia 194 Hijrah, itu Nabi sudah tidak ada. Maka dari mana Al-Imam Al-Bukhari menerima hadisnya? Beliau mendapatkan dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal, alim kabir. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan. Uthman bin Affan menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, khairukum, kalau kalian ingin menjadi orang hebat, ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi yang luar biasa dimanapun kapanpun kita berada, itu hanya satu syaratnya, man ta'allamal Qur'ana wa. Sekarang saya mau tanya sebentar, kenal Umar bin Khattab? Kenal di mana? Tahu ya? Alhamdulillah. Umar itu sahabat Nabi bukan? Hebat tidak? Jenius tidak? Kuat tidak? Hidupnya bersama Nabi tidak? Wafatnya dikuburnya di mana? Di samping Nabi. Di surganya di mana? Dekat dengan Nabi. Coba. Tapi tidak banyak orang tahu siapa Umar sebelum menjadi karib Nabi, mertua Nabi. Umar itu mertua Nabi. Punya anak perempuan Sayyidah Hafsah, menikah dengan Rasulullah SAW. Mertua Nabi, karib Nabi, karirnya hebat sampai menjadi khalifah, presiden dengan wilayah yang sangat luas. Kemudian juga orangnya kuat di dunia bersama Nabi, di alam kubur di samping Nabi dikuburkan, di surganya sesurga dengan Nabi. Tapi tidak banyak orang mengetahui siapa Umar sebelum menjadi orang hebat itu. Umar itu sebelum jadi orang hebat, orang kuat dalam kebenaran, ternyata hobinya banyak. Satu, Umar pernah jualan Tuhan. Umar pernah jualan Tuhan. Makanya nanti setelah Umar menjadi khalifah, Umar suka termenung, diam, lalu ketawa sendiri. Ya, kata asistennya, ya Amirul Mukminin, lima dhahikta bi nafsik. Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tertawa sendiri? Kata beliau, aku ingat semasa aku dulu di jahiliyah, aku jualan Tuhan. Tuhannya terbuat dari roti. Jadi ada Tuhan terbuat dari batu, namanya autan. Ada Tuhan terbuat dari kayu, namanya asnam. Ada Tuhan terbuat dari roti, namanya akhbaz. Jadi Umar ini sebelum masuk Islam itu pernah terekam dalam sejarah jualan Tuhan yang terbuat dari roti. Tuhan, ya. Ada Lata dibuat, Manat, ada Uzza. Satu kali Umar sedang berdagang, cuaca panas, laparlah Umar. Tuhan belum laku. Lapar, Tuhannya belum laku. Maka Umar menyimpan Tuhannya di depan dia agak tinggi. Dia katakan, ya Tuhan Lata, a'zirni, mohon maafkan saya. Juan, saya lapar. Saya pinjam tangannya dulu sebentar, nanti saya ganti. Dimakan tangannya, kuat lagi, jualan Tuhan lagi. Sekarang Tuhannya tanpa tangan. Sampai lapar lagi, makan kakinya. Lapar lagi, makan kepalanya. Akhirnya jualan itu Tuhannya masuk dalam perutnya.
Umar. Umar sebelum jadi khairan nasi itu juga terekam dalam sejarah. Suka minum. Suka minum. Ya, cuma kita juga suka minum. Itu ada ramuan dari dahsyat sekali. 12 ramuan. Ya, ada ramuan dari rotan khusus, ya, kayu khusus dari Papua. Masya Allah, itu saya tadi di jalan agak lemas-lemas sedikit, begitu itu diminum dengan izin Allah, Masya Allah, ini sudah enak ini, ya Ustaz Van, dan sudah enak. Melihat adik-adik lebih enak lagi tuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Umar suka minum, itu di jahiliyah, peminum paling amatir, itu 5 kali sehari mabuknya. Paling amatir di jahiliyah, 5 kali sehari. Jadi kalau ada orang mabuk sekarang, itu orang ketinggalan zaman. Kalau ada orang mabuk sekarang, orang ketinggalan. Karena 15 abad yang lalu sudah ada yang mabuk. Dan yang paling amatir 5 kali sehari. Jadi kalau ada orang mabuk sekarang setelah ada 15 abad, cuman sekali mabuk, sudah ketinggalan zaman, ketinggalan jauh. Jadi kalau ada orang mabuk, sampaikan pada dia, kamu ketinggalan. Kamu ketinggalan zaman. Karena 15 abad yang lalu sudah ada yang mabuk-mabuk, paling amatir berapa kali? Tapi nanti setelah masuk Islam, ayat Mirasantika. Ya, sebelum Bang Haji Oma Irama mempopulerkan Mirasantika, itu sudah turun ayat Mirasantika, turun tentang haramnya khamar, minum-minuman, narkotika dan sebagainya. Itu ternyata atas permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Turun nanti 4 ayat, puncaknya Al-Maidah ayat 90 sampai 91 itu. Umar itu kuat. Bahkan sebelum masuk Islam, setiap siang Umar akan naik ke Jabal Qubais. Tahu Jabal Qubais? Jabal Qubais itu ada bukit besar, sekarang berdiri di atasnya istana, termasuk kasar untuk menyambut tamu-tamu yang haji dan umrah, yang sekarang dimanage oleh pemerintahan kerajaan Saudi Arabia. Di samping hotel besar, Hotel Zamzam, samping kanannya itu ada Jabal Qubais, ada istana di atasnya. Insya Allah adik-adik sekalian satu saat akan berhaji, akan berumrah, ya. Nah, tidak cukup dengan amin, berdoa, karena doa saat sedang belajar itu banyak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada hadis di Ibnu Majah, riwayat sahabat Abu Darda, nomor hadis 233. Ya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan para malaikat itu kalau ada para penuntut ilmu sedang belajar, dia akan membentangkan sayapnya, kemudian memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonannya ada 2. Yang pertama, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Dosa itu artinya ada apa? Ada salah. Ini pesan dari malaikat. Kalau sedang belajar, jauhi maksiat. Jauhi kesalahan-kesalahan. Karena maksiat itu akan menghambat cahaya ilmu yang Allah turunkan kepada kita. Karena itulah hal pertama yang malaikat lakukan kepada para penuntut ilmu, memohon kepada Allah, ya Allah, jauhkan dia dari maksiat, jauhkan dari dosa, supaya ilmunya sampai kepada jiwanya, cepat melekat kepada jiwa. Ini ada gelas seperti ini saya ilustrasikan ya. Ini cawan ilmu. Jadi kalau masih terbuka, masih bersih, apapun yang dimasukkan akan cepat sampai. Nanti saya akan berikan rumus cepatnya. Ini saya berikan satu rahasia besar di dalam Al-Quran yang pernah saya praktekkan sampai hari ini dan hasilnya dahsyat. Ini rahasia antara kita saja ya, jangan diberitahu keluar ya. Nanti kita akan dapatkan hasilnya dahsyat. Ini saya pernah praktekkan sejak saya mulai masuk pesantren sampai sekarang. Bukan mau hafal, mau lupa susah. Mau lupa susah. Jadi ada 4 kualitas penuntut ilmu di zaman dulu. 1, cepat hafal, sulit lupa.
Yang kedua, cepat hafal, cepat lupa. Yang ketiga, lambat hafal, lambat lupa. Yang keempat, lambat hafal, cepat lupa. Ini yang repot nih. Baru masuk kelas diterangkan, susah sekali pahamnya. Begitu keluar, lupa. Nah, ini yang bahaya. Tapi ketika kita belajar pada sumber yang utama, Al-Quran akan melahirkan generasi yang kelima. Cepat hafal, sulit lupa. Jadi bukan mau hafal, mau lupa pun sulit. Biasanya yang begitu utang. Biasanya yang begitu utang, ya. Kalau sudah utang, ya, cepat lupa, ya. Cepat lupa dia. Ini mau lupa susah ini. Mau lupa sulit. Saya belajar ilmu tajwid setiap hari Rabu tahun 97 jam 2 siang, ya. Jam 2 itu saya membaca di depan rumah Pak Kiai. Kemudian jam 4 saya masuk kelas. Kitabnya Bidayatul Mujtahid fi Ilmi Tajwid yang mengajar Ustaz Tatas Kurnia. Matajwidul lughatan wastilahan, tajwidul lughatan lityanu bil jayyid wastilahan ilmunya rafubiya qaum mustaqam sifati wal mududi wa ghairi dzalika. Katarqiqi wa tafhimi wa nahwihima. Ma ghayatu ilmu tajwid ghayatu bulughul hidayat lafzul Qur'ani alamat luqyan al hadat nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatu sunul lisan al khata'i fi kitabillahi ta'ala. Saya tidak tahu maknanya apa sejak saat itu. Sampai sekarang saya masih hafal. Al-kalamu laqul murakkab wal mufid bil wadi wa aqsamu thalathatu iswafilun wa harfun wa amal iswa kalimatun dalat alaman fi nafsi wa lam tukar min zamanin wad'an. 97 sampai sekarang. Mau lupa susah. Ya, kalamun laqul mufidun kastakin wasfun filun thumma harfun al kalimah hidu kalimatun al qaul aw kalimatun bih kalamun qad yu'amil jadi wa tanwin wa asm wa al mustadin lis bitamidun hasal bitafa'ati atat wa if'al wa nun balan fi'lun janjali. 97 mau lupa susah. Ternyata dahsyat. Dan inilah kemudian yang melahirkan bukan hanya Umar nanti. Ada 12.000 orang yang tersebar di muka bumi. Saya ingin mengambil Umar dulu, ya adik-adik sekalian. Karena Umar ini luar biasa selain sahabat-sahabat lainnya. Ada seorang pemikir dari Mesir namanya Toha Hussein. Itu sampai mengarang kitab tentang kejeniusan Umar. Abqariyatu Umar. Umar yang tadinya kekuatannya digunakan untuk nantang orang ke Jabal Qubais tadi naik. Setiap siang dia datang mengatakan, siapa yang berani dengan saya, mari ketemu di bukit apapun yang dia tentukan. Tapi sebelum datang, pamit pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama. Umar. Itu Umar. Mabuknya berapa kali sehari? Minimal. Pernah jualan Tuhan? Pernah. Pernah tantangin orang? Seketika hidupnya berubah dengan satu ayat saja. Satu ayat ini hanya dengan 2 huruf saja. Jadi hurufnya tak banyak. Cuma 2 huruf ini. Satu ayat saja. Yaitu 2 huruf di pembuka surah ke-20 Taha. Umar menghunuskan pedang ingin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berniat bukan hanya sekedar menyakiti tapi juga untuk mengeksekusi Nabi. Di pertengahan dia bertemu dengan seseorang mengatakan, "Kenapa engkau ingin membunuh Muhammad sedangkan saudarimu saja sudah masuk Islam?" Maka dengan marah dia berbalik ingin mengejar saudarinya itu. Di pertengahan ketika akan masuk pintu dia mendengar satu kalimat saja, satu ayat saja dengan 2 huruf Taha. Jatuh pedang, jatuh mental, jatuh dirinya. Hanya dengan 2 huruf. Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membuat kalian susah. Sebaliknya kami turunkan Al-Quran untuk mengeluarkan kalian dari segala kesulitan dalam kehidupan. Itu dengan Taha langsung jatuh terhuyung, seketika minta dibimbing pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara singkat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari 2 huruf menjadi 2 kalimat. Taha
berubah menjadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Lalu kita kenallah sejak saat itu menjadi Umar yang sekarang. Dan tidak pernah dikenang peristiwa-peristiwa tadi yang disebutkan. Orang nggak pernah ingat lagi Umar pernah jualan Tuhan. Orang nggak pernah ingat lagi Umar pernah mabuk-mabukan. Orang nggak pernah dengar lagi dan ingat lagi bahwa Umar pernah menantang banyak orang, bahkan berduel sampai wafat. Semua itu tinggal kenangan menjadi hikmah bertransformasi, kata orang sekarang, berubah jadi Umar yang dikenang dengan semua nilai-nilai kebaikan, dijamin masuk surga tanpa hisab. Sekarang saya tanya semua adik-adik sekalian, siapa yang pernah jualan Tuhan? Angkat tangan. Ayo. Tidak ada. Siapa yang pernah mabuk-mabukan minimal 5 kali sehari? Angkat tangan. Siapa yang pernah tantangin orang di bukit-bukit menjulang di Papua supaya duel sampai wafat? Angkat tangan. Tidak ada. Jadi kalau Umar saja pernah jualan Tuhan, pernah mabuk, pernah tantang orang duel, jadi orang hebat yang dikenang sampai sekarang, insya Allah adik-adik sekalian akan lebih hebat dibandingkan dengan apa yang pernah dilayar oleh Umar. Kita akan buat Umar-Umar baru. Kita inginkan ada Umar-Umar di masa-masa milenial kekinian. Siap insya Allah? Hebat yang saya maksudkan, hebat dalam konteks semangat untuk meniru Umar. Kalau seperti Umar jadi kekasih Rasulullah, nampaknya kita harus bekerja keras lebih baik lagi. Nah, semua itu bersumber dari Al-Quran. Al-Quran. Jadi kalau di sini terbentang tertulis Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Hadis, maka Masya Allah satu kebahagiaan tersendiri. Dan demi Allah saya katakan, saya mau berikan satu rahasia besar sebelum masuk kepada rahasia yang tadi. Buka Quran surah 35. Ayat 32. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Adik-adik sekalian, ahli Quran itu bukan orang biasa. Itu orang pilihan. Makanya masuk pesantren AFKN ini pun dipilih Ustaz ya. Seleksi. Jadi ahli Quran itu hasil seleksi. Dan di antara sekian hamba diseleksi oleh Allah untuk menjadi ahli Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina. Kemudian kami akan wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Yang kami pilih. Awas, kami di situ itu menggunakan na. Jangan terjemahkan dengan banyak. Karena di Indonesia kami disebutnya banyak. Nah, kalau ada di Quran menunjuk kepada Allah itu maknanya dua. Satu, ta'zimun nafsi. Yang kedua, ta'zimus sya'ni. Ta'zimun nafsi menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ta'zimus sya'ni menunjukkan keagungan informasi yang akan disampaikan, kedahsyatan, kehebatan informasi yang akan disampaikan. Jadi Allah ingin menyampaikan begini, kalau ada hal-hal yang dahsyat, yang istimewa dalam Al-Quran, maka Allah akan menginformasikan dengan mengagungkan kehebatan Allah dulu. Seakan-akan ingin berkata, hei, demi keagunganku, demi kehebatanku, kata Allah, aku akan sampaikan sesuatu yang sangat istimewa. Karena itu semua yang hebat-hebat di Al-Quran, itu informasinya dibuka dengan kalimat inna atau na. Lailatul Qadar hebat tidak? Hebat tidak? Pahalanya banyak tidak? Coba saya mau tanya, siapa yang hafal surat Al-Qadar? Angkat tangan. Coba berdiri. Siapa namanya? Raja Ampat. Masya Allah. Insya Allah pulang menjadi raja yang sesungguhnya. Pulang terindah, Masya Allah. Surah keberapa itu? Ada yang tahu surah keberapa? Angkat tangan.
Akhwat, mana akhwat? Mana Ratu Ampat? Tidak ada. Surah keberapa? Al-Qadar surah keberapa? Siapa? Angkat tangan. Boleh, silakan berdiri. Surah keberapa? 97. Benar. Silakan duduk lagi. Bacakan surahnya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Jazakallah khair. Rafi dapat 500.000. Yang akhwat sana dapat 500.000. Lailatul Qadri khairum min. Jadi kalau ibadah di malam Al-Qadar dapat pahala sama dengan bukan 1000 bulan. Sama dengan lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 40 hari. Jadi kalau kita sholat di malam Al-Qadar itu sama dengan sholat 83 tahun 40 hari. Jadi takbirnya 83 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu malam itu begitu. Baca Al-Quran, cuma baca misalnya Yasin. Bacanya sama dengan lebih dari 83 tahun 40 hari. Karena dahsyat pahalanya, banyak pahalanya, pakai inna. Nah, ahli Quran itu ketika dipilih oleh Allah kalimatnya menggunakan inna, disingkat menjadi na. Tsumma awrathnal kitab alladzi istafaina min ibadina. Dan kalimatnya diambil dengan kata istafa. Allah itu kalau memilih terbaik di kalangan hambanya itu pakai istafa. Ya, kenal Nabi Adam? Kenal lagi. Kenal di mana? Tahu, alhamdulillah. Ya, kenal Nabi Nuh? Baik, kenal Nabi Ibrahim? Alhamdulillah. Kenal Imran, bapaknya Sayyidah Maryam? Tahu. Semua ketika dipilih oleh Allah, Nabi Adam baik tidak? Nabi Nuh baik tidak? Nabi Ibrahim baik tidak? Imran baik tidak? Semua ketika dipilih oleh Allah pasti jadi orang baik. Dan kalimatnya menggunakan istafa. Buka Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 33. Surah ketiga Ali Imran ayat berapa? 33. Di paling kiri, agak ke tengah sedikit. Ya. Innallaha astafa istafa. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sungguh kami telah pilih, kata Allah, Adam baik jadi abul anbiya, Nuh baik jadi awal rasul fil ard, rasul pertama di bumi Nabi Nuh, nabi pertama di bumi Nabi Adam. Ya, dari Nabi Nuh turun keturunan sampai kita. Kemudian wa ala Ibrahim, keluarga besar Ibrahim. Kalau Nabi Adam tunggal dipilih, Nuh tunggal sendiri dipilih, Ibrahim keluarga besarnya. Ibrahim alaihissalam dipilih oleh Allah dengan keluarga besarnya. Nabi Ibrahim punya berapa istri? Bukan 3. Mana yang bilang 3 itu? Angkat tangan. Masya Allah. Yang bilang 2, angkat tangan. Yang 3. Mana tadi anak? Yang 4. Nabi Ibrahim itu punya 4 istri. Yang diketahui 2, yaitu Sayyidah Sarah. Dari Sayyidah Sarah itu menurunkan anak namanya siapa? Ishak menikah dengan siapa? Rafiqah namanya. Ya, Rafiqah punya anak namanya siapa?
Dari Ishak anaknya siapa? Punya 2 anak, anaknya kembar. Yang pertama namanya Aisyu, yang kedua namanya Yakub. Aisyu nanti ke Romawi, Yakub nanti ke Babel, akan menikah lagi. Ya, Yakub menikah dengan siapa? Dengan Lea, kemudian dengan Rahil, kemudian dengan Zulfa, kemudian dengan Balha. 4 orang istri. Dari 4 ini lahir 12 anak. Lea nanti melahirkan siapa? Ravin, Shema'un, siapa lagi? Lewi, siapa lagi? Yehuda, siapa lagi? Izakar, siapa lagi? Zabalun. Rahil melahirkan siapa? Yusuf alaihissalam, Bunyamin. Ya, kemudian Zulfa melahirkan siapa? Melahirkan siapa? Jad diantaranya dengan Asyur. Ya, kemudian satu lagi Balha melahirkan siapa? Melahirkan Gad. Dan adiknya nanti berjumlah 12 orang. Nanti dari situ akan turun lagi sampai ke Musa. Musa anaknya Asyur, Asyur bin Kahit, Kahit bin siapa? Bin Levi, anak ketiganya Yakub. Nanti melahirkan lagi ke siapa lagi? Ke Nabi Isa. Ya, Isa lahirnya nanti dari Daud, dari Sulaiman, naik dari Yahuda ke atasnya. Kemudian dari istri yang kedua Sayyidah Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail turun siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Figir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rab bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Baik tidak? Istri ketiganya Kantorah namanya bin Yakfan. Dari Kantorah ini lahir 6 anak lagi. Dari 6 anak ini keturunannya ada yang sampai ke kita ke Nusantara, yaitu Maidan, yang kelak dikenal dengan Medan. Penafsirannya demikian. Ada Madian melahirkan Nabi Syuaib, ada Maidan, ada Suraij dan lain sebagainya. Yang keempat ada Al-Hajun binti Al-Amin, yang melahirkan nanti keturunan-keturunan lagi. Ada 5 orang anak untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mau saya katakan, Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim bukan? Keturunan. Nabi Ismail anaknya bukan? Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Pertanyaan saya, semua baik tidak? Semua sukses tidak? Sukses dan baik itu karena ada jaminan Allah, innallaha astafa. Keluarganya Imran bukan nabi, bukan rasul. Supaya kita tidak bilang begini, itu kan nabi Ustaz. Ibrahim nabi, Nuh nabi, Adam nabi, kami bukan nabi. Kami hanya manusia biasa, kami hanya santri. Itu nabi, kami santri. Bisa nggak kami demikian? Maka Allah turunkan yang keempat, yang bukan nabi, yang bukan rasul, tapi santri. Itulah Imran. Imran itu orang biasa, menikah dengan Hannah. Hannah pun bukan nabi, bukan rasul, orang biasa, saleh, santri juga. Dua-duanya santri. Tapi dengan kesantriannya diabadikan dalam Al-Quran sampai menjadi nama surah yang ketiga, surah Ali Imran, surah keluarga Imran. Karena berhasil dari santri itu melahirkan orang-orang hebat. Dari Imran dengan Hannah menikah, lahir Maryam. Muncul surah ke-19, surah dari Maryam terlahir Nabi Isa alaihi salam, Al-Masih. Jadi semuanya lahir orang-orang hebat dengan kalimat innallaha astafa. Dan dahsyatnya ketika Allah ingin memilih orang-orang hebat di setiap generasi, Allah pilih dengan kalimat innallaha astafa dan dibuka dengan Al-Quran. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kata Allah, kami akan pilih orang-orang hebat, akan jadi orang-orang hebat yang langsung kami pilih. Allah yang seleksi. Siapa mereka? Adalah orang yang kami wariskan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Sekarang dari sekian banyak orang di Indonesia saja, alhamdulillah, adik-adik sekalian yang terseleksi. Tinggal sekarang mau nggak kita jadi orang hebat itu?
Kenapa saya bilang ini? Karena nggak semua yang telah dipilih Allah itu ingin jadi orang hebat. Itu masalahnya. Allah sudah berikan kesempatan, dia nggak ambil. Bukan Allah yang salah, manusianya yang tidak mengambilnya. Saya mau tanya sebentar. Kalau kita diberikan minuman oleh panitia misalnya, atau di ma'had ustadz beri minuman, semua santri dapat minuman. Tapi ada satu yang tak mau minum, lalu dia kehausan, dehidrasi, dia pingsan. Saya tanya, yang salah ustadznya atau santrinya? Kenapa santrinya salah? Karena dia tak mau minum. Ustadznya sudah kasih minum. Sekarang Allah sudah pilih kita semua. Allah sudah pilih adik-adik berada di sini. Jadi kalau Allah sudah berikan kesempatannya dari sekian orang banyak yang ada di sini, tapi Anda tidak masuk ke dalamnya, Anda tidak ambil, itu bukan Allah yang salah. Karena ahli Quran ketika Allah berikan kesempatan akan terbagi pada 3 bagian. Wa minhum zalimun li nafsi. Ada yang zalim nanti. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tahu gayung? Tahu gelas? Kalau kita mau mandi pakai apa? Kalau kita mau minum pakai apa? Ada orang mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Itu zalim namanya. Ada orang hafal qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu. Dia hafal surat Al-Ikhlas sampai lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Maka dia muncul dengan agama gado-gado namanya. Semua dia sama kan. Nah, itulah di antara orang yang sudah dapat nikmat menghafal surah Al-Ikhlas tapi zalim. Wa minhum muqtasid, ada orang yang paket hemat. Paket hemat itu siapa? Dia menghafal Quran tapi belum bisa berbagi. Nanti akan ditemukan insya Allah kalau sudah masjid itu jadi. Saya dengar tadi Ustaz Fadlan ya, Pak Haji Mahmud ada sekitar 20 M lah ya. Insya Allah kita akan ikut 1 M. Ya. Jadi kami siapkan 1 M. Pak Amir perlu diingatkan ya. Nanti 1 miliar kita coba ikut. Mudah-mudahan insya Allah ada kebaikan-kebaikan dan bisa disegerakan. Nanti saya juga akan sampaikan kepada kolega-kolega yang lain supaya mempercepat itu masjidnya bisa jadi dan bisa digunakan di syiar kebaikan insya Allah. Ya. Lupa nih, udah nyebut 1 M jadi lupa apa yang mau disampaikan tadi. Ya. Nah, itulah dunia, jangan terlalu banyak dicari. Saya pun tak tahu uangnya dari mana. Pokoknya saya bilang aja 1 M gitu kan. Nanti Allah akan datangkan. Seringkali begitu gitu ya. Umrah ini sekian, tidak punya itu saya tidak pegang. Karena ahli Quran itu tidak ngurusi dunia. Tapi dunia akan datang ketika kita mohonkan. Dunia itu kecil. Itu kecil. Ya, saya bilang semua atlet peraih Asian Games, medali emas, umrah yang Islam. Non-Muslim kita support. Sama kita berikan juga. Saya tak tahu tiba-tiba 55 orang. Saya bikin acara Quran di Jakarta di Istora, datanglah dubes-dubes termasuk dubes Saudi. Yang saya kira pernah ke sini juga Syekh Usama itu. Begitu saya katakan ini akan berangkat umrah, 5 orang maju sebagai simbolis. Kata dubesnya, Ustaz Adi, Syekh Adi itu tugasnya mengajar, tugas saya kasih umrah. Saya bilang, Pak Dubes, alhamdulillah, Masya Allah kata beliau. Tapi yang 5 ini cuma contoh, aslinya 55. Maka beliau pelan-pelan ngangkat begini. Iya kata-kata beliau, insya Allah semua berangkat. Alhamdulillah. Jadi bagi ahli Quran semua kecil. Dunia itu jadi seperti bayangan. Posisikan seperti bayangan. Kita ini manusianya, dunia itu bayangannya. Bayangan tak usah dikejar. Karena semakin dikejar, semakin capek kita. Semakin ingin ditangkap, semakin tidak pernah kita dapatkan. Cara untuk mendapatkan bayangan itu sederhana. Anda harus berbalik. Berbaliklah, biarkan bayangan yang mengikuti. Jangan ditangkap. Takkan dapat. Tendangan tanpa bayangan itu cuma Wong Fei Hung. Ada lagi yang kartun menembak lebih cepat daripada bayangan. Itu cuma fiksi. Cuma fiksi. Tapi kalau kita ingin dapatkan dunia, gampang. Berbalik dari dunia, biarkan dunia yang mengikuti. Itu kecil.
bagi ahli Quran. Paket kedua muktasid, paket hemat. Orang muktasid itu belum bisa berbagi, cuma dia ingin melengkapi dirinya. Apa cirinya? Nanti akan ada orang mojok-mojok menghafal Quran di tiang-tiang, di taman-taman. Tapi ketika diminta jadi imam, saya belum siap. Tolong bacakan kepada saya, suara saya masih kurang bagus. Itu muktasid. Paket hemat baru baik untuk dirinya. Yang paling dahsyat yang terakhir. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada ahli Quran yang akan membawa semua cahaya-cahaya kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Semua cahaya-cahaya kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengharapkan kita semua akan berada di bagian yang terhebat ini. Insya Allah kita menjadi bagian dari sabiqum bil khairat. Nanti kalau sudah dapatkan itu akan berubah seperti Allah mengubah jahiliyah menjadi khairu ummah. Dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Maka nasihat saya kepada adik-adik semua, pertama, kati Al-Quran. Caranya begini. Ini tadi rahasia yang mau saya sampaikan. Ini cara cepatnya. Jadi kami pun sekarang membuat ahli-ahli Quran targetnya 100.000 setahun di Indonesia. Untuk menjadikan semua kebaikan Quran itu hadir. Karena kalau sudah jadi ahli Quran pasti baik. Pasti baik. Cara cepat, cara gampang jadi orang baik, jadi ahli Karena nggak ada yang nggak baik di Quran. Silahkan cek ya. Nanti kalau sudah hafal Quran kita akan lihat semua tubuh kita pun dipandu oleh Quran. Bagaimana cara bicara? Diatur. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Quran surah 49 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsam. Ya ayyuhalladzina amanu. Semua pakai iman. Hei ahli Quran yang beriman. Lisanmu gunakan untuk berkata yang baik. Jangan saling mencela, jangan berselisih, jangan bikin hoax, jangan gibah. Jadi kalau sudah jadi Al-Quran, ahli Al-Quran, hilang hoax ini. Hilang pertikaian. Hilang keburukan, apalagi sampai mencuri, apalagi sampai berdusta, apalagi sampai menumpahkan darah, akan hilang. Dan akan berubah menjadi khairu ummah. Nah, cara cepat menjadi ahli Al-Quran, itu rumusnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah. Ini nanti yang fokus, yang mencatat, yang mengamalkan, saya doakan dan saya bermohon pada Allah, insya Allah akan dibimbing Allah untuk cepat mendapatkan keistimewaan ayat ini. Dan ini pesan semua ulama terhubung sampai Rasulullah. Dan sekarang ada tempat di dunia penghafal yang paling hebat. Orang banyak salah. Orang kira di Madinah, di Mesir, di Libya, ternyata tempat penghafal yang paling hebat itu tempatnya di Mauritania. Sampai hari ini. Jadi kalau adik-adik ingin cari penghafal Quran, penghafal hadis, penghafal kitab yang hafalannya luar biasa kuat, itu di Mauritania sekarang. Dan semua ulamanya mewariskan kalimat yang sama. Jadi kalau para ulama itu sudah paham, pasti dari sini mulai. Yaitu di Quran, di akhir ayat 282 surah Al-Baqarah. Akhir ayat 282 surah apa? Al-Baqarah. Di paling kiri sebelah bawah paling pojok. Perhatikan kalimatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan berkenan mengajarkan langsung kepada kalian tambahan-tambahan pengetahuan. Jadi rumusnya cuma satu. Saya sekaligus menutup. Rumusnya cuma satu. Disebut dalam Al-Quran dengan rumus takwa. Rumus apa namanya? Jadi kalau kita bisa meningkatkan takwa, kata Allah, Allah akan ajarkan. Dan sifatnya nakirah umum, apa saja. Ilmu akan diberikan dengan cepat. Kalau tidak percaya silakan. Nanti ada orang yang menghafal 2, 3, 4, 5 kali baru hafal. Ada orang yang baru disebutkan sudah hafal. Saya mencoba mengamalkan ayat ini sejak di pesantren.
Setiap kali saya akan ujian, malamnya selalu mimpi. Jadi kalau orang itu mau belajar ujian, banyak belajar ke kelas kemana, saya malam ke masjid. Belajar juga. Jadi banyak orang ke masjid, baca-baca kencang gitu. Baca kencang. Saya cuma ikut tiduran saja di sampingnya. Saya bilang ikut tiduran ya, kalau kamu sudah selesai bangunkan saya. Saya cuma ingin tahu bagaimana dahsyatnya ayat takwa itu. Setelah saya amalkan ayat takwanya dulu. Itu begitu dia bacakan, selesai dia baca, kan menghafal, ada orang yang cepat menghafal itu. Menghafalnya kan dibacakan itu. Ya, baik yang Quran ataupun hadis atau yang lainnya sampai ke akhlak. Dia bacakan dengan keras. Ada orang menghafal sambil diucapkan kan? Ya, kalamun alafun mufidun kastaqi wafsun mafilun tumaharkunil kalim. Ada yang hafal syair. Sautu safiril bulbuli hayya jaqal bitabili alma'u wa zahru ma'a ma zahri labun muqali. Fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa maulali fakam taymuni ghazailan wa qayqali. Katabtum nadatin fi hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad qadamu harwini wal walad wali wali ya wailali faqultu la tuwalili fa bainul lulu ali qalat lahu hina kadain radidun muqali kahatan ka kailali tabtabili. Hafalin. Itu dia selesai menghafal dengan keras, dia tutup, dia mau bangunkan saya bangun sendiri, apa yang dia sudah baca saya hafal. Itu dahsyatnya ayat takwa. Dan sampai sekarang masih terngiang gitu. Nah, belum selesai. Begitu yang itu pulang, saya tertidur di masjid. Banyaklah kejadian itu. Ada jam 2, tiba-tiba keran air wudhu bunyi semua. Bangun dilihat, tak ada orang. Saya wudhu lah. Itu panggilan saya wudhu bangun malam. Wudhu, ini jarang saya bagi kisah-kisah ini. Biasanya saya hanya bagi di pesantren, kampus-kampus, ya, orang-orang yang mau jadi orang-orang hebat saat belajar. Bangun malam, kita sholat. Kadang-kadang kita waladhdallin di belakang, amin, tengok dah ada orang. Tengoknya habis sholat. Ya, jangan waktu sholat kita tengok, batal sholat kita. Ternyata nanti ada kaitan dengan hadis, baru belakangan saya tahu dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam keadaan itu setelah sholat saya tertidur, tidurnya selalu bermimpi mengerjakan soal. Mengerjakan soal. Besoknya ujian soal dibagikan, itu soal sama persis dengan apa yang saya lihat dalam mimpi saya. Bukan 1-2 kali, hampir setiap ujian. Jadi seringkali saya diberikan soal, begitu sudah dibagikan, saya isi, selesai bagi, saya selesai isi. Jadi orang lain baru mau mulai mengisi, selesai dibagi, saya selesai dibagi, sudah selesai saya jawab. Karena tadi malam udah saya lihat. Jadi saya berbagi ya, bukan mengarang-arang. Bukan ilmu TikTok, begitu diketik langsung diketok gitu. Tidak. Nah ini sekarang banyak yang cocok logi itu. Banyak ilmu-ilmu yang dimunculkan belakangan, tapi tidak ada sanadnya. Itu sering terjadi. Apa yang dilakukan? Trainingnya takwa. Takwa. Dan banyak orang meningkatkan takwa itu jadi. Tadi Al-Imam Al-Bukhari, masih ingat namanya siapa? Nama aslinya? Muhammad. Bapaknya siapa? Ismail. Kakeknya siapa? Ibrahim. Kakek buyutnya? Al-Mughirah. Eyang buyutnya? Al-Bardizbah. Itu kan buta matanya. Tak banyak orang tahu. Lahir Al-Bukhari, usia 2 tahun, bapaknya meninggal. Usia 4 tahun, matanya buta. Itu buta permanen, tidak bisa lihat. Tidak bisa lihat. Nanti buka kitab, ada 18 jilid. Jilid pertama dibuka namanya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid yang pertama. Dikisahkan kisah ini. Dari mana kemudian ada satu keberkahan terjadi? Al-Bukhari itu matanya buta, tapi hatinya luar biasa dahsyat, tajam. Allah ganti buta mata dengan kekuatan ingatan yang bersumber dari hati. Jadi kuncinya di hati. Bapak ibunya takwa, rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin berdoa. Karena doa ibu diganti buta mata dengan tajamnya hati. Tapi terjadi satu peristiwa, usia 4 tahun dimasukkan ke tempat kutab namanya, khusus untuk Quran. Begitu datang ke situ, anak 4 tahun
dibimbing, dipegang tangannya oleh asisten ibundanya, masuk jadi anak yang paling kecil. Dibacakan oleh syekhnya surat Qaf pada masa itu untuk dihafalkan. Begitu selesai surat Qaf dihafalkan, ya dibacakan surat Qaf surah ke-50 itu, syekhnya hanya bercanda untuk bertanya. Dia katakan, man hafidh, siapa yang sudah hafal? Tiba kemudian semua diam, cuma anak kecil usia 4 tahun. Di sini yang paling kecil berapa tahun? 5 tahun. Hah? Berapa tahun usianya? 5 tahun. Siapa namanya? Namanya siapa? Khatam. Altam. Masya Allah. Altam. 5 tahun. Al-Bukhari 4 tahun. Ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Siapa yang hafal? Anak kecil ini yang nggak bisa lihat, angkat tangan. Saya. Hafidhu alal bahri qalbi. Saya sudah hafal di dalam kepala saya. Tuh kalimatnya pun betul. Hafal di dalam kepala. Karena ada hafal yang di luar kepala, ada hafal dalam kepala. Hafal di luar kepala itu belum hafal. Karena masih di luar kepala. Kalau hafal itu sudah masuk ke dalam. Jadi salah kalau ada orang bilang hafal di luar kepala. Artinya belum. Saya hafal Ustaz di luar kepala. Belum hafal namanya Joni. Hafal itu di dalam kepala. Maka kaget gurunya, dipanggillah ke depan. Kata syekhnya, ta'al ya bunai, datang ke depan. Dipandu-pandu meraba jalan. Iqra, bacakan coba. Dibacakan Qaf wal Qur'anil Majid. Sampai selesai bukan hanya hafal, makhrajnya, tajwidnya, sifat hurufnya sama dengan syekhnya. Kata gurunya, belum selesai kisahnya. Nanti kita tutup. Minal an tadrusul hadis. Ini awal kisah dimulai. Mulai sekarang, adik, muridku, anakku belajar hadis. Karena gurunya tahu kalau Quran itu gampang. Nanti saya tunjukkan, saya akan berikan hadiah. Saya sudah pulang ke Al-Hajj Mahmud, Ustaz Fadlan saya sudah sampaikan. Nanti saya kirimkan setiap santri, setiap guru semua. Saya hadiahkan 1 paket berisi 3 buku. 3 buku itu pedoman menghafal Quran langsung dari Al-Qurannya sendiri. Jadi saya sudah riset ayat-ayat Quran membimbing kita menghafal Quran. Kami praktekkan kemarin angkatan ketiga. Sudah ada 3 angkatan, sekarang jumlahnya 10.469 kalau saya tidak keliru. Ya, baru dibuka pertama kali sudah ada 10.000 se-Indonesia dengan 21 negara. Itu menghafal Qurannya dalam 30 hari 30 juz. 30 hari 30, bukan juz 30 juz. Selama berapa lama? 30 hari. Kemarin ada yang 55 tahun, ini kan 5 tahun. Ada yang 55 tahun hafal Quran 25 hari. Ada yang 59 tahun, ada yang hafal Quran 21 hari. Rekor tercepat dari wajib perempuan akhwat hafal Quran 14 hari. Sekarang sedang dikuatkan dengan nomornya, dengan posisinya, dengan ayatnya, sehingga ketika menjadi mufti, dia langsung mudah untuk bisa merumuskan fatwa. Jadi kalau nanti adik-adik jadi imam, itu Qurannya tidak usah ditaruh di depan lagi. Jadi begitu dibacakan, sudah terbayang di kepalanya Quran datang. Ya, kalau ditanya, apa hukumnya ini? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas sudah terbayang. Takwa 115 kali disebutkan dalam Al-Quran. Lawannya nafsu 115 kali. Ada dalam tubuh manusia, ins disebutkan 18 kali dipasangkan dengan jin. Kalau beraktivitas jadi insan disebutkan 65 kali. Kalau jadi nas disebutkan 241 kali. Yang dorong malaikat 88 kali. Yang berlawanan dengan malaikat namanya setan disebutkan 88 kali. Nah, jadi semua terbayang. Jadi begitu ditanyakan satu hukum, keluar Al-Quran di kepalanya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Nanti masing-masing kami berikan hadiah. Setiap kita yang ada di sini, bukan cuma santri, semua insya Allah dapat 1 paket gratis. Semua akan didapatkan. Ya? Nah, Al-Bukhari itu belajar Quran, pulang-pulang Quran itu kan gampang, mudah. 4 kali disebutkan di surah tadi. Ya, surah Qaf ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim. Pulang ke rumah, kisah cepat, saya singkat dan selesai. Dia datang pada ibunya, kata ibunya, selamat datang anakku, ahlan wa sahlan. Kata anaknya, ummi. Ibu-ibu tadi kejadian begini. Saya diminta oleh Syekh untuk mengulang, saya sampaikan sampai selesai. Syekh mengatakan,
minal an tadrusul hadis. Kata anak ini, saya ingin belajar hadis. Kata ibunya, kamu punya keterbatasan, matamu belum melihat. Cukupkan dengan Quran dulu, baru dengan hadis. Kata Al-Bukhari kecil, la uridul hadis. Tidak. Saya yakin, saya cinta dengan ibu, saya juga percaya dengan Syekh. Izinkan saya belajar hadis. Maka Al-Bukhari kecil meraba jalan begini sampai ke kamarnya. Ibunya sedih melihat itu, masuk ke kamarnya, ke mihrab, tempat khusus ibadah yang cepat mengabulkan doa. Masuk ke situ, sholat 2 rakaat, berdoa sampai berlinang air mata, tertidur, bermimpi dengan Nabi Ibrahim. Anakmu akan kembali melihat. Al-Bukhari masuk kamar, dia mengulang surat Kahf. Perhatikan sampai di ayat ke-22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Ini dahsyatnya Al-Quran. Ini ayat tentang akhirat. Ada orang yang tidak melihat, di akhirat dibukakan oleh Allah. Berkahnya diturunkan ke dunia dalam bentuk yang positif. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Kamu dulu nggak bisa melihat, permanen buta divonis. Divonis gak bisa lihat selamanya. Fakashafna anka ghita'aka. Mulai hari ini kami akan hilangkan semua penghalang penglihatanmu itu. Wa basaruka al-yawma hadid. Kamu akan melihat kembali bahkan dengan lebih tajam. Begitu selesai membaca ayat itu, kaget kemudian beliau, tiba kemudian melihat bayangan, nampak kembali, matanya bisa melihat lagi, lompat langsung seketika kaget. Kejar ibundanya, ummi laqad ra'ait, ibu saya bisa melihat lagi. Ibunya kaget bangun mengatakan, rubama ra'aita bi qalbik, mungkin kau melihat dengan hatimu. La bil bi'aini, saya melihat dengan mata saya bisa lihat lagi. Maka berpelukan keduanya. Kemudian melihat benda-benda, menangis haru. Setelah itu mulailah belajar hadis sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari yang sampai sekarang viral itu selama 16 tahun. Ditulis di Mekah, disempurnakan di Madinah Al-Munawwarah sebagai hujjah beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Kisah ini saya sampaikan pada peserta karantina Al-Quran gelombang kedua. Ada yang matanya sakit, bahkan permanen yang paling kanan gak bisa lihat. Begitu disampaikan kisah ini, menghafal Quran dengan niat yang baik, tiba kemudian datang ke kamar mandi, teriak beliau kaget, lemparkan gayungnya. Allahu Akbar! Kaget orang semua, dikira ada ular. Di pusat karantina. Begitu kemudian keluar masih pakai handuk, menangis bersujud. Dia katakan, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya mata yang kanannya bisa melihat kembali. Yang divonis buta itu tak bisa melihat. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Karena itu selamat menjadi Al-Quran, selamat menjadi ahli Al-Quran. Belajar yang sungguh-sungguh. Jangan sampai lulus dari sini kecuali menjadi ahli Al-Quran. Kemudian tingkatkan takwa. Cara meningkatkan takwa cuma 2. Tingkatkan ibadah. Mulai saat ini jangan tinggalkan sholat malam. Ya, rajin puasa sunnah. Berdoa, minta doa pada ayah ibu. Minta doa pada guru-guru. Kedua, jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat. Jangan pernah berbuat buruk meskipun berpikir buruk kepada para ustadz, para guru yang merawat Anda di sini, karena itu akan menghilangkan keberkahan ilmu. Akan menghilangkan keberkahan ilmu. Jangan pernah merasa pintar. Kalau sudah masuk pesantren, walaupun punya keunggulan dibanding guru, tetap rendah hati. Tetap tawadhu, tetap cium tangan. Karena itu akan memberikan keberkahan dalam keilmuan kita. Insya Allah kalau itu dilakukan dengan benar, itu sudah terbukti zaman lalu. Dan saya berikan satu hal yang sangat penting. Sampai sekarang orang-orang pintar di muka bumi pun sampai saat ini sebetulnya mereka mengambil dari Al-Quran. Orang Yahudi sekarang, sampai sekarang tiap hari riset Al-Quran dengan hadis. Cuma nggak pernah disampaikan kalau itu diambil dari Al-Quran, dari hadis, dari Islam. Mereka pakai. Sampai hadis tentang kiamat pun mereka paling yakin. Makanya mereka tanam pohon korkod sekarang. Karena mereka tahu pohon itu yang akan melindungi mereka ketika terjadi sesuatu yang besar di kemudian hari. Maka dari itu kita mesti yakin, siap jadi ahli Al-Quran insya Allah? Siap jadi para ulama insya Allah? Siap jadi para kaya yang dermawan? Siap jadi orang-orang yang hebat di kemudian hari? Insya Allah saya antarkan dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini diberikan kemuliaan-kemuliaan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebelum berdoa, saya ingin tegaskan lagi. Pertama, insya Allah kita akan kontribusi untuk masjid sejumlah 1 miliar rupiah. Kita siapkan. Kemudian ada 2 santri tadi yang masing-masing 3 ya, dapat 500.000. Nah, 3 atau 4? 4 ya. 2 ikhwan, 2 akhwat. Sebelum saya keluar dari sini, saya akan coba siapkan masing-masing untuk diberikan. Kemudian juga yang ketiga, ini jumlah santri berapa Ustaz? 750 santrinya semua. Baik, kita akan doakan insyaallah mudah-mudahan baik. Dari 750 itu harus ada juga, tadi saya sudah dengar dari Ustaz Fadlan, ada yang sudah ke Madinah, ada yang sudah ke Sudan ya. Di Sudan sudah ada. Ada yang mau berangkat atau sudah ada di Sudan? Mau berangkat berapa orang yang ke Sudan? Angkat tangan. 1 orang. Berdiri. Kom. 1 orang saja. 1 orang saja. 1 orang. Oh, di mana kampusnya? South Africa. Oh, sudah ada penerimanya, sudah diterima. Visanya belum dapat. Lagi nunggu. Nanti saya telepon setelah ini ya. Tapi memang kondisinya sekarang belum bisa memungkinkan untuk berangkat karena masih situasi Covid. Di sana pun yang ada murid-murid saya, nanti kalau sudah berangkat akan disambut murid-murid saya di sana. Nanti tinggal di satu tempat dengan murid-murid saya saja ya. Nanti di sana ada PKU, program kader ulama di sana ya. Nanti saya akan minta juga kuota untuk yang akhwat. Ya. Kemarin kami berangkatkan kurang lebih 30 orang. Tahun lalu saya seleksi se-Indonesia. Akhwat juga ada. Jadi saya seimbangkan kuotanya. Jadi nanti ada ikhwan dengan akhwat berangkat. Siapa yang mau ke Turki? Wah, yang berangkat ke Turki. Baik. Ya, nanti saya lihat siapa yang paling bagus prestasinya, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Tahun ini harus ada yang berangkat. Tahun ini harus ada yang berangkat. Nanti habis ini saya telepon. Dapat kuota di Imam Malik. Imam Malik itu satu kampus isinya untuk mencetak ulama saja. Akademi Imam Malik, ijazahnya datangnya dari kampus saya dari Tripoli, Libya. Tapi sekolahnya di Istanbul. Jadi pulang dari situ bisa bahasa Turki, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, paham kitab Imam Malik. Nanti saya minta kuota dan kuotanya insya Allah akan saya khususkan yang terbanyak porsinya untuk pesantren tahfidz Al-Quran dan Hadis AFKN Anwar insya Allah. Saya minta belajar yang sungguh-sungguh ya, belajar yang sungguh-sungguh. Insya Allah setelah ini saya telepon. Nanti tiketnya saya yang tanggung ya, yang berangkat ke Sudan ya. Insya Allah. Ustaz ya, tolong nanti diingatkan. Baik, adik-adik semua belajar yang baik ya, semuanya belajar yang baik. Kemudian ini yang paling penting, semua harus punya rasa cinta dan bangga sebagai warga negara Indonesia. Siap? Siap mencintai Indonesia? Siap memakmurkan Indonesia? Merdeka! Dan semua diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Saya ingin tes juga, katanya punya yel-yel ini. Pemuda ada di mana? Pemuda ada di mana? Pemuda ada di mana? NKRI. Masya Allah. Habis ini kita berdiri bersama-sama, kita tunjukkan pada semua orang-orang Indonesia bahwa di sini ada NKRI harga mati. Jadi bukan hanya orang-orang di luar sana saja yang teriak saya Pancasila, saya NKRI. Dari pesantren ini kita katakan, pemuda Indonesia, pemuda ada di mana? NKRI. Takbir. Masya Allah, ini Pancasila yang sejati ini.
Siapa yang hafal Pancasila? Boleh angkat tangan. Oh, hafal semua. Yang paling kecil mana paling kecil? Ah, ini ada. Saya mau perempuan nih, ini. Ayo, bangun adek. Bangun. Berdiri, berdiri. Jangan. Ayo. Ah, ini sudah berdiri satu. Namanya siapa? Zahra. Namanya siapa? Zahra. Zahra. Zahra berapa tahun usianya? Umurnya berapa tahun? Berapa? 8 tahun. Masya Allah. Coba bacakan Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan Kemanusiaan yang yang adil adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Luar biasa. Zahra. Zahra dapat Fatimah Zahra. Fatimah Zahra. Mau jadi apa Fatimah Zahra? Mau jadi apa? Dan Dokter apa? Dokter? Dokter gigi. Masya Allah. Kita doakan insya Allah jadi dokter gigi yang hafal Al-Quran. Mau periksa gigi siapa? Zahra mau hadiah apa? Ya? sembarang. Sembarang Ustaz. Terserah Ustaz. Terserah Ustaz apa ya? Kasih apa sama Zahra ini? Zahra, ayah masih ada? Ada. Ibu ada? Ada. Di sini ada? Ada. Ada ibu. Baik. Ayah mana? Ya. Alhamdulillah. Baik. Zahra sudah apa berapa juz? Sudah apa surat apa? Surat apa? Surah Al-Ikhlas apa? Qul huwallah apa? Apa? Coba bacakan. Qul huwallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Allahus Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Kira-kira kita kasih hadiah apa ini? Mana provokatornya ini? Ya bolehlah, insya Allah nanti ya. Kalau sudah pandemi tidak ada, Zahra dihadiahkan umroh. Baik, mau tidak? Mau ya. Insya Allah ya. Setelah nanti selesai pandemi, Zahra akan umroh dikawal oleh 30 prajurit TNI. Karena nanti Zahra akan umroh dengan 30 prajurit TNI. 28 dari Kodam Siliwangi dan 2 dari Mabes AD Angkatan Darat. Ya. Jadi Zahra nanti pakai kerudung hijau, baju hijau. Dikawal oleh orang yang hijau-hijau. Ya, terima kasih Zahra. Duduk kembali. Kita sama-sama bacakan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita diijabah, dikabulkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin kama 'allamtana nahmaduka ya rabbal alamin. Wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkuraka antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salatu wa salamun da'imaini mutalazimaini ala rasulika al-karim nabiyyika al-mubin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon jangan jadikan satu orang pun di antara kami yang berkumpul saatnya atau di tempat manapun bila berdosa kecuali Kau ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang tengah gelisah maka mohon tenangkan hati mereka ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon sembuhkan ya Arhamar Rahimin. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang tengah merasakan kesulitan maka mohon mudahkan. Allah barik ya Allah, barik ya Allah, barik ya Allah ahla dan mubarak fi hadzal ma'had mubarakan tammatan kamilatan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mohon berkahi pesantren ini ya Allah, seluruh hamba-Mu yang ada di dalamnya, para pengurusnya, murid-muridnya, siswa dan kami semua yang hadir pada saat ini ataupun yang tidak ada bersama kami dengan keberkahan yang sempurna ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa ja'al al-Qur'an as-sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami ahli Al-Quran, jadikan keberkahan Al-Quran melekat pada diri kami ya Allah, jadikan kemuliaan Al-Quran melekat pada diri kami di dunia, di alam kubur sampai kembali menghadap kepadamu ya Rahman ya Rahim. Allahumma zayyin qulubana binuril Quran wa zayyin akhlaqana binuril Quran wa zayyin hayatana binuril Quran waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhira wafatina husnal khatimah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekira itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.